Halo semuanya, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ngebongkar sebuah kotak peralatan mental yang penting banget buat para pengajar dan, jujur aja, buat kita semua sebagai pembelajar. Yuk kita mulai perjalanan buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seorang pelajar. Kita semua pasti punya guru favorit kan? Guru yang bisa bikin pelajaran paling susah jadi terasa gampang dan seru. Tapi, pernah kepikiran nggak apa sih rahasia mereka? Ternyata jawabannya itu bukan cuma soal semangat atau bakat dari lahir loh. Ada ilmunya, ada sains yang kuat di baliknya yang ngebantu para guru buat paham gimana cara kita belajar. Dan ilmu itu lahir dari pertemuan dua bidang yang luar biasa, pendidikan dan psikologi. Coba deh kita lihat gimana keduanya ini bisa nyambung. Gini, di satu sisi kita punya psikologi yang tugasnya ngebongkar kenapanya kita bertindak, pikiran kita, jiwa kita, perilaku kita. Terus di sisi lain ada pendidikan yang jadi proses buat ngebentuk dan ngembangin potensi kita. Nah, pas keduanya digabung, wah, jadinya powerful banget. Nah, gabungan keduanya ini melahirkan yang namanya psikologi pendidikan. Simpelnya, ini adalah ilmu yang fokus banget buat ngulik gimana manusia belajar di lingkungan sekolah, gimana cara ngajar yang efektif itu, dan gimana interaksi guru sama murid bisa nentuin hasil belajar. Biar gampang pahamnya, psikologi pendidikan ini ngasih kita semacam kotak peralatan yang isinya berbagai teori atau sudut pandang. Anggap aja ini kayak 4 kacamata berbeda buat ngelihat proses belajar. Masing-masing kacamata ini ngasih kita wawasan yang unik dan berharga. Oke, yuk kita buka kotak peralatannya. Alat pertama yang kita punya namanya behaviorism. Ini salah satu pendekatan yang paling dasar dan punya pengaruh besar banget di dunia psikologi. Inti dari behaviorisme itu simple, fokus ke apa yang bisa dilihat. Penganut teori ini bilang, nggak usah pusingin apa yang ada di dalam kotak hitam pikiran, yang penting itu perubahan perilaku yang kelihatan. Menurut mereka, belajar itu soal stimulus dan respons. Contohnya, guru ngasih soal perkalian, itu stimulus. Murid jawab benar, itu respons. Kalau diulang-ulang terus dan dikasih pujian, perilaku itu bakal nempel. Oke, alat pertama udah. Sekarang kita ambil alat kedua. Kalau behaviorisme itu kayak ngeliat dari luar, kognitivisme ini ngajak kita buat ngintip ke dalam pikiran. Teori ini muncul sebagai kritik buat behaviorisme. Para ahli kognitif mikir, kita ini bukan robot stimulus respons. Otak kita ini kan komputer super canggih. Jadi yang paling penting itu gimana cara kita nerima informasi, ngolahnya, nyimpen di memori, terus manggil lagi pas dibutuhin. Belajar itu adalah pemikir yang aktif. Alat ketiga kita ini beda lagi nih. Humanisme itu nggak cuma fokus ke perilaku atau cara mikir, tapi ngelihat pelajar sebagai individu yang utuh, lengkap dengan emosi, motivasi, dan potensi uniknya. Jadi, poin utamanya di sini adalah pengembangan diri. Buat kaum humanis, tujuan pendidikan itu bukan sekedar ngisi kepala pakai fakta, tapi buat bantu setiap orang jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mereka percaya banget sama kemauan bebas dan motivasi dari dalam. Di sini, guru itu bukan bos, tapi lebih kayak fasilitator yang jadi pemandu perjalanan belajar muridnya. Dan alat terakhir kita yang kalau pakai analogi mobil bener-bener nempatin pelajar di kursi pengemudi buat ngebangun pengetahuannya sendiri. Pendekatan ini bilang kalau ilmu itu bukan kayak air yang dituang dari guru ke murid. Sebaliknya, setiap pelajar itu secara aktif membangun atau mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri lewat pengalaman dan interaksi sama dunia di sekitar mereka. Jadi, belajar itu proses aktif, bukan pasif. Dan kutipan ini, wah pas banget buat nyimpulin inti dari konstruktivisme. Ini artinya tanggung jawab pelajar itu bergeser dari guru yang ngasih ilmu ke siswa yang menciptakan pemahaman. Oke, kita udah bedah keempat alat ini. Sekarang pertanyaan paling penting, so what? Emangnya kenapa ini semua penting buat seorang guru di kelas? Nah, ini dia gunanya kotak peralatan tadi di dunia nyata. Dengan semua alat ini, seorang guru bisa jadi lebih dari sekedar pengajar. Mereka jadi arsitek pembelajaran. Mereka bisa milih teknik yang pas. Misalnya, pakai cara behavioris buat hafalan, tapi pakai cara konstruktivis buat proyek kelompok. Mereka jadi ngerti kenapa murid A lebih suka diskusi kelompok, sementara murid B butuh instruksi yang jelas. Pada akhirnya, ini semua tujuannya buat menciptakan lingkungan di mana setiap murid, dengan segala keunikannya, bisa bersinar dan mencapai potensi terbaiknya. Oh iya,
Dan biar kalian tahu, semua wawasan yang kita bedah hari ini bukan cuma opini ya. Ini semua didasarkan pada tinjauan literatur ilmiah dari jurnal cendekia inovatif dan berbudaya. Jadi, pemahaman kita ini dibangun di atas fondasi penelitian yang kuat. Oke, setelah kita jalan-jalan ngeliat semua peralatan tadi, sekarang yuk kita balikin lagi fokusnya ke diri kita sendiri. Coba deh renungin sebentar. Alat mana yang paling pas sama gaya belajar kamu? Kamu tipe yang butuh latihan terus-menerus buat bisa sesuatu, kayak behaviorism? Atau kamu lebih suka ngotak-ngatik informasi biar paham mendalam, ala kognitivisme? Mungkin kamu baru semangat belajar kalau pelajarannya nyambung sama tujuan hidupmu, seperti yang dibilang humanisme? Atau jangan-jangan kamu itu konstruktivis sejati, yang paling jago belajar kalau langsung praktek dan ngebangun pengetahuan dari pengalaman sendiri? Paham cara belajar diri sendiri itu bukan cuma kunci buat ngajar, tapi juga kunci buat jadi pembelajar yang lebih efektif seumur hidup.